diciptakan dari semula. Bagi masa
Amin dalam doa. Semua baik bagimu Yesus. Tiada henti kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapa sepanjang hari ini. Engkau sungguh baik, amat baik dan teramat baik bagi kami ya Bapa. Dan kesempatan yang indah Tuhan, cuaca yang cerah, Kau berikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan, untuk bersekutu di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan dan bersuka cita bersama-sama dengan jemaat di tempat ini Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kiranya Kau sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Siapkan tanah hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang tidak membawa tangan yang hampa, tetapi kami pulang membawa berkat yang berkelimpahan, yaitu berkat firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sambut ibadah pada pagi hari ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sekali lagi saya mau siapa? Shalom. Shalom semangat kalian. Shalom. Ada sukacita buat pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin. Kita mau sama-sama angkat pujian Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Sudah capek Bapak Ibu? Sudah keringetan apa belum ini? Saya kayaknya keringetan terus. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Bapak Ibu jemaat di tempat ini, waktu dan tempat saya persilakan. Bapak-bapak. Oh, bapak-bapak dulu. Monggo bapak-bapak. Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wengi Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina dina wengi Gandul Gusti. Saben dina kula Gandul Gusti. Monggo ibu-ibu sekarang. Monggo ibu. Gusti. Sama Pak lagunya. Kalian mau cari
Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan pujian, sungguh pujian yang luar biasa. Tapi mohon maaf saya nggak ngerti artinya Bapak Ibu. Saya cuma ngerti bunyinya goyang, akhirnya linduni. Selebihnya saya nggak ngerti. Tadi yang waktu Bapak puji Tuhan itu lagunya sama Pak sama yang kami siapkan dari Malang. Jadi kita akan bersama-sama mengangkat pujian itu sambil Bapak Ibu memberikan persembahan persepuluhan. Gandul Gusti. Oh, sebentar. Ada persembahan pujian dari sekolah minggu. Mohon maaf saya nggak tahu. Mari adik-adik saya persilakan. Sungguh pujian yang luar biasa. Saya ingat dulu masih kecil sama seperti adik-adik nyanyi di depan. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan sama-sama pujikan Gandul Gusti. Haleluya. Gandul
mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Mari bersama-sama kita angkat pujian.
Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Bapa di surga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hidup kami dapat setia sampai akhir. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau melawat, Engkau memimpin, Engkau menuntun setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kiranya kebenaran-Mu boleh meneguhkan, menguatkan hati Bapak Ibu Saudara semua. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Berikan mulia untuk Allah kita. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu mau dengar pujian Rumi? Monggo mau undang rekan-rekan saking JKI Mandiri Tunanetra ya. Silakan untuk ke depan. Kita akan menyanyikan pujian Jawa. Judulnya itu Siji-sijine. Berarti cuma ada satu ya, tidak ada duanya. Monggo sedaya tim ya. Sudah semuanya? Yes. Oke. Pemain musik dipersilakan. Siji-sijine sing dadi juru selamat, siji-sijine sing dadi dalam uripku. Ibu tambah sopane simpan, nomor siji Gusti Yesus siji-sijine sing dadi siji-sijine sing dadi bumbung itu ngadeg. ora balik dulur apa maneh tangga namung siji Gusti Yesus sing sejati. Malih siji-sijine sing dadi juru selamat, siji-sijine sing dadi dalam uripku. Ora bapak ibu kanggo sapa maneh sinten, namung siji Gusti Yesus sing sejati. Siji-sijine sing dadi kanggo Tuhanku, siji
sejati sing neng sing dadi panggonanku sing neng sing dadi sapa uripku ora pale bule loro JKI Jemaat Kristen Indonesia. Alamat saya ada di Perumahan Bukit Dieng, Blok G7 itu tempat ibadahnya. Nah, suatu saat ini Bapak Pendeta Sakit Sumadi dan Ibu atau jemaat bisa berkunjung ke sana, nggih Pak? Nah, ibadah kita itu hari Sabtu. Jadi mungkin kalau ke sana hari Sabtu minggunya atau mungkin bawa rombongan bisa balik. Jadi saya senang kalau nanti ya jemaat di tempat ini juga bisa berkunjung ke sana. Purun apa boten? Bapak Ibu, siang kula nate ngriki, tapi waktu niku tasih ketinggal. Duh, napa Pak Yafet? Bapak Ibu, asma kula Bapak Yafet Suyono. Kula sampun tepang Bapak Pendeta Sakius kali Ibu niku pun puluhan tahun kepungkur. Saderenge kula niki dados tunanetra. Kula 18 tahun dados tunanetra. Mpun operasi ping kalih teng Jakarta gagal. Tapi kula mboten nyerah, kula tetep ngladosi Gusti. Terus kula mantun dados tunanetra, kula bentuk persekutuan, derek persekutuan, akhiripun kula gabung teng Sinode JKI, ngedekaken gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia atau disingkat JKI Mana Eklesia. Alamatipun wau Perum Bukit Dieng Blok G nomor 7 ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini banyak tunanetra dan saja Ibu. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ada memang yang melihat, tapi rata-rata kami ini pengurusnya adalah tunanetra dan cacat tubuh. Saya sendiri selaku Gembala Sidang, Bapak yang tinggi ini Bapak Pendeta Sri Hartono sebagai wakil, yang lainnya ini sebagai pengurus. Pemain musik gitarnya tadi juga tunanetra, itu dari Kediri asalnya ya. Rata-rata ya Pak ini tim kita, baik itu pendoa, baik itu vocal singer, juga yang lain tunanetra dan cacat tubuh. Jadi kita dipercaya Tuhan untuk mengembalakan. Bapak Ibu tengriki mungkin dereng nate ketinggal nggih. Tiang-tiang kados kula ngeten. Dereng nate nggih. Tapi secara gereja lah dereng to. Nah niki tim pelayanan unik niki. Tapi
Kula niki pun 17 provinsi boten Indonesia. Kok boten Covid ngoten nggih kula terus. Kula tiap tahun niki ten Bali. Jangkau para penyandang tunanetra Hindu di Bali. Jadi kita juga melayani ke desa-desa dan sebagainya. Oleh karena itu kami mau pakai, walaupun kami kurang, cacat, terbatas, tapi kami belajar untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita suatu saat datang lagi kerson rame malih saestu. Nggih, remen nggih matur nuwun, matur nuwun. Gusti ingkang berkahi nggih. Jadi itu perkenalan kami. Ya, kalau nanti ketemu, oh ini Pak Yafet, Lucian kalau tasik ketinggal, sering pun pelayanan, ya, ten niki Sitiharjo, ten gede ngriko tambah Rejo, tambah Asri, ya, ten Malang Selatan ngriki. Tapi saat ini balik malih, kalau ketemu kali sederek sepuh pulau pas Natalan ten Panti Asuhan tanggal 7 Januari kemarin, luar biasa. Senang akhirnya bisa kesini lagi, melihat apa itu menginjak tempat ini. Saya tidak melihat dengan mata lagi, tapi melihat dengan hati. Ya, terima kasih Ibu Bapak, silakan dipersilakan duduk. Matur nuwun, matur nuwun. Kangge kepercayaanipun nggih Bapak Pendeta Sakius Sumadi kalian Ibu, kalian Bapak Ibu pengurus ya majelis jemaat sedaya matur nuwun. Bapak Ibu kersa mirengaken sabdane Gusti. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal pertama. Kita baca dulu satu ayat dari ayat yang ke-22. Ya, kalau yang sudah ketemu, mari dibacakan suaranya yang keras. Kitab Yakobus, ya, kitab kiriman Rasul Yakobus, ya, kepada orang-orang perantauan, ya. Pasal pertama ayat yang ke-22, monggo dipersilahkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, matur nuwun menika Bu Lukas kali Pak Lukas, ya itu juga orang yang setia, yang mendampingi kita, melayani bersama kita sudah berpuluh-puluh tahun. Terima kasih. Ya. Pak Sakius, Pendeta Sakius Sumadi ini juga dulu teman di STT, ya STTA nggih Pak. Belajar ilmu teologi ya sareng-sareng, ya meskipun tebih saking Sitiharjo semangatnya luar biasa untuk belajar, ya puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan tadi katakan tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada siang hari ini saya beri tema menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, remen ngelampahi napa cuma mirengaken? Ngelampahi napa mirengaken? Abot lho. Ngelampahi niku abot lho. Nek cuma ngrungokno ngoten dirungokno kuping kiwa, blas kuping tengah. Ilang beres wis, tapi nek nglakoni nglampahi abot. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata menjadi pelaku itu memiliki 3 pengertian. Yang pertama, indah. Jadi orang yang menjadi pelaku firman itu indah. Hidupnya indah lho Pak. Kula niku tiyang dusun lho Pak. Panggonane teng Dukrampal, Kecamatan Gedangan. Lah sing indah apane to Pak? Mboten fisik niki. Bukan karena fisik, bukan karena pakaian, bukan karena barang-barang, bukan karena rumah yang bagus. Daerah sini kan banyak ya, ada apa TKI yang ke Hongkong. Rumahnya dulu waktu saya masih suka melayani di sana, Bajul Mati bersama almarhum dan almarhumah ya Eyang Miarto. Saya dulu suka melayani di sana, jalan kaki, nyabrang sungai.
Suka dulu saya waktu kelihatan pelayanan ke sana. Apanya yang indah? Oh, hidupnya di desa, jauh dari keramaian kota. Ya, kadang-kadang sulit air, kadang harus mandi di sungai, kadang juga harus kebanjiran. Bapak Ibu, indah hidup seseorang itu bukan karena harta, fisik, jabatan, kedudukan, pangkat, derajat. Indahnya hidup itu dari budi pekerti, dari tindak tandukipun, dari lampah gesangipun, amargi napa miturut dawuhe Gusti, melakukan firman Tuhan, hidupnya jadi indah. Jadi indah itu bukan karena cantik, ganteng, puji Tuhan. Bukan karena bisa beli pakaian mahal, ya barang-barang mewah, puji Tuhan. Punya mobil bagus, rumah bagus, puji Tuhan. Punya deposito banyak, puji Tuhan. Tidak itu. Semuanya itu akan ditinggal waktu mati. Nggih napa mboten? Omahe napa melok dikubur? Mboten. Mas-masane napa melok dikubur? Mboten, disolong uang kok dibongkar kok. Jadi indah itu budi pekertinya, tindak tanduknya yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan firman Tuhan itu nilai hidupnya itu mahal. Bapak Ibu ngertos nggih barang-barang antik, entah itu Gucci, lukisan, entah itu berupa artefak, ya, atau ada piring-piring yang terbuat dari emas, atau berupa tulisan-tulisan, ya, kain-kain. Itu kalau dijual mahal harganya. Dan arti yang kedua menjadi pelaku firman, orang itu memiliki nilai hidup yang mahal. Larang lho Bapak Ibu regone. Mulane dadi anak Tuhan aja didol murahan. Ising-sing nom sik durung duwe pacar, durung entuk jodoh, wis aja kebelet, aja kesusu. Ning dukun nakokno, ya jodone iku adoh apa cedhek. Engko misale mergawene abot terus nderek pesugihan, ya nderek penglarisan ning gone mbah dukun. Sampun. Karena hidup kita ini terlalu mahal. Nilainya itu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekarang kan Prapaskah. Nanti bulan 4 kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan. Jadi hidup orang Kristen itu memiliki nilai yang mahal karena menjadi pelaku firman. Bukan hanya mendengar, cuma ngrungokno akeh tunggale. Kathah tunggale tiyang sing cuma ngrungokno tok. Tapi sing nglampahi sabdane Gusti niku larang regane. Makane dadi wong Kristen aja didol murah, mesti orang duwe berdoa minta Tuhan buka jalan pekerjaan, berdoa minta Tuhan diberkati tempat tinggal, berdoa minta Tuhan supaya anaknya diberi kelancaran jodoh, berdoa supaya kita tetap sehat kuat. Okay? Jadi jangan dijual iman kita hanya karena jabatan, jodoh, hanya karena uang, hanya karena harta. Sebab hidup kita ini telah dibeli dan harganya lunas dibayar, kata firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Mari dibaca supaya Bapak Ibu, ayat ya benar, ayat yang ke-20. Mari yang sudah ketemu dibacakan. Monggo, cepat. Yeah. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20.
sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Karena kamu telah dibeli dan harganya apa? Diutang, dicicil, dikredit, lunas. Sinten sing bayar? Gusti Yesus. Jadi Bapak Ibu, harga hidup Bapak Ibu sudah lunas dibayar. Jangan digadaikan yang remeh-remeh, yang cuma urusan perut, yang cuma urusan tempat tinggal, sandang penganggur, pangan. Jangan digadaikan. Walaupun anak kita masih jauh jodohnya, didoakan supaya ketemu anak Tuhan. Jangan dibawa lari wewe gombel. Jangan dibawa lari kucing garong, Bapak Ibu. Anak kita benar-benar ketemu oleh jodohnya orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi hidup orang Kristen itu larang loh regane. Coba Bapak Ibu ngomong, ya Bu, apa Pak, apa Nak, apa Wede, ya regane jenengan niku larang loh. Coba ngomong kanan kiri nih. Coba ngomong. Regane jenengan niku larang. Lah masen itu masak kios Jumati niku mesti 40 kilo. Dilarang nek dido masak kilo pirang miliar pisan. Ya, jadi Bapak Ibu. Yang ketiga, menjadi pelaku firman itu hidupnya selalu beruntung, orang buntung. Bapak Ibu pengen untung, napa pengen buntung? Untung. Sinten mawon pengen untung. Nah, artinya menjadi pelaku firman yang ketiga itu untung. Jenengan pirsa nggih nenten desa niki mungkin nek teng gone kota niku enten encik-encik utawa encim-encim nggih. Yang sinten niku nek dodolan zaman biyen niku lang bawa hitungane niku kota. Mboten damel apa niku? Hitungan apa itu? Yang pakai digital itu kalkulator enggak. Pakai namanya sempoa. Ono biji-bijine garis-garis 10 garis. Gitu. Nah, hidup kita ini juga begitu Bapak Ibu. Orang yang menjadi pelaku firman hidupnya itu dihitung oleh Tuhan. Kayak encik-encik itu hitung pakai sempoa. Dihitung. Loh. Lah kok si A ini uripe wis dadi wong Kristen puluhan tahun. Lah kok rugi? Kok buntung, kok gak untung? Kena apa ya? Soalnya firman Tuhan gak dilakoni. Firman Tuhan cuma dirungokno. Kopeng kiwa, metu kopeng temen. Firman Tuhan cuma digawe kayak apa ini jimat. Konek wayahe Natal atau Paskah dibuka. Ya. Nek gak ngono firman Tuhan gawe tombone ora iso turu, maca nek wis ngantuk turu. Tapi gak ngerti artine. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu dibaca, direnungkan dan dipraktekkan dalam hidup. Supaya hidup kita ini untung, pekerjaan kita untung, anak cucu kita untung, keluarga rumah tangga kita untung, pelayanan kita untung. Loh, untungnya pelayanan apa? Apa pendeta nih iso bangun rumah gedung magro-magro, iso duwe mobil sing apik, iso duwe deposito sing akeh mboten. Untungnya apa? Jiwa-jiwa percaya Tuhan Yesus bertambah-tambah. Amin. Seperti di tempat ini ya. Bapak Ibu Pak rindu jiwa-jiwa ditambahkan terus. Amin. Beri kemuliaan untuk Allah kita. Ya itu artinya pelayanan kita juga untung. Jadi kalau orang melayani Tuhan masih ngitung rugi untungnya karena jaraknya jauh, karena di desa, di pelosok, enggak. Berkat Tuhan itu sama di desa atau di kota. Nggih napa mboten Bapak Pendeta Sakius? Leres nggih. Napa panjenengan kan nggih di openi Gusti ngantos sinten iki to? Mboten kurang sandang pangan to, sehat luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, mari kita menjadi pelaku firman sebab hidup kita akan diperhitungkan. Supaya nanti kalau kita ketemu Tuhan, oh si Suto, si Noyo ya.
Oh iya, awakmu rajin sregep nglakoni firman. Oh, akeh iki ya simpenanmu ning swarga. Makanya firman Tuhan katakan kumpulkan harta di surga. Sebab di bumi ini kengat dan ngarat akan merusakkannya, pencuri akan mencurinya. Jadi Bapak Ibu simpan sama harta di surga sebanyak-banyak. Caranya Pak Yafet, setia beribadah, setia melayani, beri perpuluhan, menolong orang-orang, berbuat baik kepada sesama. Ya, pasti hidup Bapak Ibu akan diberkati. Hidup Bapak Ibu tidak rugi tapi untung. Nah, ada 3 hal ya ketika hidup Bapak Ibu menjadi pelaku firman selain indah, harganya mahal, hidupnya beruntung ya. Tapi ada syaratnya apa yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita akan membaca secara pelan-pelan ayat 19 sampai 21. Silahkan yang sudah ketemu cepat ya. Monggo yang sudah ketemu. Ya. Dari kitab Yakobus ya Pak ya? Ya sama, Yakobus kita satu perikop gitu ya kita baca. 19:21 mari dipersilakan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terima kasih. Tetapi hendaklah setiap orang cepat mendengar dan lambat untuk marah, sebab amarah manusia itu tidak mengerjakan hal yang baik, tapi malah membawa kita menjerumuskan kepada dosa. Tetapi kita harus menerima di dalam hati kita firman yang mampu menyelamatkan jiwa kita. Syarat yang pertama supaya hidup kita indah, hidup kita mahal, hidup kita untung, yang pertama mendengarkan. Bapak Ibu, biasanya nek kita tiang sepan itu nek baik anak-anak dituturi wong tuwek mboten turun ngrungokaken jengkel napa seneng. Jengkel napa seneng? Jengkel. Warek dikandani tuturi wong tua bener-bener temen-temen malah guyon selewetan, malah kupingnya ditutupi. Nek wong tua kan kepingin dijewer tenan gitu. Nah seperti itu kan, kalau kita sebagai anak-anaknya nggak mau dengarkan, terlalu berisik ngrungokno donya iki. Donya ini kan ceritane wis macam-macam. Nek zaman biyen mungkin wong sik ya delok ludruk ketoprak ning gone gedung, delok bioskop misbar nek lapangan. Saiki ora zaman. Saiki buka YouTube wis teko sak dunia ini. Nggih, ngertos. Jadi meskipun Bapak Ibu ten desa buka sakniki wis teko ndi-ndi, suwantene Bapak Ibu sok tekan Hong Kong, sok tekan Malaysia, sok tekan Amerika, tekan pundi-pundi. Jadi orang yang terlalu bising mendengarkan suara dunia ini sulit untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu yang terbaik kapan tuh Pak Yafet? Bisa tengah malam, bisa pagi hari. Ketika Bapak Ibu bangun tidur, bersimpuh, berdoa, sedikit memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan 1-2 ayat, terus Bapak Ibu jalani hidup, Bapak Ibu melakukan pekerjaan aktivitas, Bapak Ibu dituntun oleh Roh Kudus, oleh kebenaran. Karena Bapak Ibu mau mendengar dan memberi waktu. Nek anak-anak niku misalnya mirengaken nasihat orang tua, tiang sepah seneng apa mboten? Seneng apa mboten? Seneng, sinten sing mboten seneng? Oh anakku nurut, matur nuwun Gusti. Dikai anak sing nurut-nurut, mau mendengarkan nasihat orang tua. Tuhan juga begitu. Suka dengan anaknya yang nurut mendengar
Tuhan berkuasa menyelamatkan jiwa. Kalau tubuh ini Bapak Ibu ya, tidak perlu diselamatkan tubuh kita. Lho kok sakit mayat? Nggih, tubuh niki bare kok terlemah. Nek kita nika tilar dunia, kita meninggal dunia, tubuh ini dikuburkan balik ke tanah. Yang kembali ke Tuhan apanya? Jiwa dan rohnya. Makanya firman Tuhan itu berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi jiwa itu abadi, jiwa manusia itu kekal, perlu diselamatkan, perlu dinasihati, perlu diisi oleh firman Tuhan supaya kuat, supaya lebih condong kepada firman daripada kepada suara-suara dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan firman Tuhan itu akan menyelamatkan jiwa kita. Supaya nanti kalau kita meninggal dunia, jiwa kita dibawa oleh malaikat ke pangkuan Bapak Abraham seperti Lazarus. Bapak Ibu mau? Ya enak dong, di pangkuan Bapak Abraham ya, kita ada di surga mulia. Tapi syaratnya dengar baik-baik. Karena mendengar ternyata itu akan mempengaruhi juga pola berpikir kita. Mendengar itu juga ternyata mempengaruhi pola bertingkah laku kita, pola hidup kita. Jadi dengan mendengar firman Tuhan, pikiran dan perilaku Bapak Ibu itu sesuai dengan firman. Luar biasa. Karena itu akan menyelamatkan Bapak Ibu. Ya. Coba kalau Bapak Ibu ada masalah persoalan, baca firman, percayai firman, nanti firman itu akan muncul menjadi rema, seperti nyata itu Bapak Ibu firman, seperti hidup dan akan menuntun Bapak Ibu. Di sini ada Bapak Ibu yang mengalami pengalaman seperti mendengar suara Tuhan, itu pernah ada yang pernah mengalami. Saya percaya Tuhan beri pengalaman kepada anak-anaknya, walaupun masing-masing berbeda. Tapi saya percaya suara Tuhan itu tidak hanya audible, maksudnya kayak pulau ngomong kerungu, tapi bisa dalam roh, juga bisa dalam pikiran kita, bisa juga dalam jiwa kita, bisa juga melalui alam semesta kejadian, ya, di alam semesta ini, kejadian hidup Bapak Ibu, firman Tuhan bisa berbicara. Karena itu dengarkan. Yang kedua, supaya hidup Bapak Ibu indah, bernilai mahal dan beruntung, kita akan baca mulai ayat 23 sampai yang ke-25. Mari dipersilakan. Yakobus tetap pasal 1 ayat 23 sampai 25. Yakobus 4 ayat 23 sampai 25. Satu, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya dan sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa memiliki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia berteguh di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Terima kasih Mas Nia. Yang kedua Bapak Ibu, kalau hidup Bapak Ibu mau indah, mau harganya mahal dan beruntung, teliti firman Tuhan. Teliti itu artinya kritis, diwaos, direnungno, minta ilham Roh Kudus. Nek mboten ngertos takon Pak Pendeta atau ya guru Injil atau kakak bapak rohani tanya. Jadi firman Tuhan tadi juga digambarkan seperti cermin, kaca, ngilon. Bapak Ibu nek badhe tindak gereja lak mantun siram terus dandan to. Napa mboten ngangge kaca, mboten ngangge ngilon, napa ten banyu kali ngoten terus delok. Mboten to? Tanggane kaca to? Didelok bahwa aku wis ganteng, wis rapi, wis nganggo misalnya ya wangi-wangi disemprot-semprot, nganggo hand body, nganggo minyak rambut disisir. Ibu-ibu nggih ngoten, gak lali masang gincu, gak lali malah masang bulu mata.
Ora Pak Yafet ning desa ora usah dikei bulu mata, bulune wis ketel. Dadi wis dandane rapi. Kan mbotene mbake mari maca sekating gedaglek, apa iku kating gedaglek. Nggih, isih berantakan terus budal ning gereja, budal ning pasar, budal ning gone kondangan. Nah nggih diguyu tiyang kan. Nah, tapi nek rapi, walaupun tidak mahal, sederhana, tapi rapi, wah luar biasa loh. Mau petuk pagi-pagi tadi, oh ibu-ibu ini cantik-cantik ya, itu sudah mau pergi ya, pergi ke rumah Tuhan. Karena kan desa Sitiarjo kan mayoritas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau pergi ke rumah Tuhan itu harus rapi, karena mau ketemu Tuhan. Dan kalau mendengar firman Tuhan gak cuma di rumah, mau diteliti, dimaki, benar-benar diperhatikan. Kalau orang suka meneliti, memperhatikan keberadaannya, hidupnya melalui firman Tuhan, akan ketemu ya sing jenenge sing kurang, sing elek, sing perlu didandani. Tapi Bapak Ibu, ampun ngantos ndelok jitoke tanggane. Tapi Pak Yafet nek ndelok jitoke dhewe mboten saged ya memang gak iso kita badhe mingkel kene melok mboten saged to. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan itu memang untuk mengingatkan apa yang kurang, apa yang perlu didandani dalam hidup kita. Karena itu harus diteliti dengan baik-baik. Kalau diberitahu ojo mangkel. Loh, ini kok ngerti ae sapa sing nyeritani? Hamba Tuhan yo gak nonggorono ini toh. Apa iku nderek kekurangane jemaate? Enggak. Ya Tuhan melalui firman-Nya menegur hidup kita. Makanya diterima oleh Bapak Ibu. Diteliti firman Tuhan. Kalau orang suka meneliti firman Tuhan dan melakukan dengan sungguh-sungguh, kata ayat ke-25, apa akhirnya? Hidupnya berbahagia. Bapak Ibu kersa berbahagia. Bapak Ibu mau hidupnya berbahagia? Ya, teliti firman, cermati, pelajari dengan sungguh-sungguh. Nggih, nek mboten ngertos tanget datang Pak Pendeta, pesinten sing mangertos. Supaya hidup kita benar-benar dituntun oleh firman Tuhan, sehingga jadinya itu bahagia. Ya, kalau anak Tuhan tidak bahagia karena kelakuannya sing rusak, gak nurut firman Tuhan, sak karepe dhewe, ya niku akibatnya. Bagi nopo boten manut kalau firman Tuhan. Waktu dikhotbah, waktu belajar tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Mari perhatikan firman Tuhan, teliti dengan baik, karena firman itu seperti cermin untuk melihat kekurangan hidup kita, agar kita bisa dibenahi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan remehkan firman Tuhan ya. Seperti di dalam Amsal 13 ayat 13 ya. Tolong dicatat saja. Barang siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya, tapi yang memperhatikan akan menerima upah. Nah, perhatikan firman Tuhan supaya tidak celaka hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya indah, harganya mahal, hidupnya beruntung. Tapi jikalau dia melakukan hal-hal seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kita baca ayat 26 dan 27 yang terakhir, dipersilakan. Ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin, terima kasih. Barang siapa mengatakan dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, menipu dirinya sendiri. Bapak Ibu, wonten lho
tiang sing suka nipu tiang sanes, wadah. Tapi juga banyak orang Kristen nipu dirinya sendiri. Duh, kok bisa Pak Yafet? Iya, karena dia menganggap dirinya beribadah, rajin ning gereja, tapi omongannya sampai ngerti kan? Iku lho delok. Saiki besok tuku ngene ngono, paling iku njupuk pesugihan paling. Nek gak ngono iku sing lanang korupsi. Ya, banyak orang itu suka rasan-rasan. Bapak Ibu, nek rasan-rasan itu identik kali sinten nggih? Bapak-bapak napa ibu-ibu? Nggih to. Oh, kula nembe ngertos. Tapi bapak-bapak sekarang ya padha wae kok. Ya kadang-kadang tukang ngerumpi. Jadi Bapak Ibu, ya, kita harus bisa mengekang lidah kita, mengendalikan. Kalau enggak, katanya firman Tuhan menipu dirinya sendiri. Kalau enggak perlu, nek dudu urusane tangga, ya jangan ikut. Tapi memang orang timur itu suka nonton Bapak Ibu. Nek kongkon ngurusi omah wong liya, uripe wong liya cuwek, ngurusi uripe dhewe, wah untang-panting, morat-marit, ora kelar-kelar. Iku kata tiyang timur. Tapi jemaat GBI hidup rapal suwai sae. Amin. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sing elek sumakono kene. Oh, kono kene nek barang ya. Sumakono tok nggih mugi-mugi kene mboten enten. Jadi Bapak Ibu, barang siapa tidak mengekang lidahnya walaupun suka beribadah, padha nipu diri sendiri. Selangkah orang yang suka menipu diri sendiri. Tetapi yang ayat terakhir mengatakan ibadah yang sesungguhnya, yang sejati, yang diberkati itu mengunjungi pertama yatim piatu, janda-janda dalam kesusahannya sambil menjaga diri tidak dicemari oleh dunia ini. Yang ketiga, kalau hidup Bapak Ibu mau indah, mau mahal harganya dan tidak untung, artinya beruntung, harus menjadi pelaku, melakukan, ngelakoni itu mboten gampang. Nek ngomong, wah sak keranjang kebet kurang meneh. Tapi nek nglampahi firman Tuhan, wae Bapak. Tapi saya berharap semangat di GBI Gedung Rampal ya, bisa menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Dulu Bapak Ibu sebelum pandemi ya, kami ya dari orang-orang yang cacat kalau menurut orang sana di luar sana ya, wong raketok, wong kurang, pokoknya kurang, anggota tubuhnya itu kurang ya, nggak tahu karena kecelakaan, karena sakit, atau sejak lahir dan sebagainya. Itu nganggep gak mampu, gak iso apa. Bapak Ibu dulu ya, kurang lebih selama hampir antara 6-7 tahun dipercaya Tuhan kami itu untuk mengelola anak asuh, punya anak asuh 300 anak asuh, dan juga memberkati janda-janda tua itu sampai 125. Memang waktu itu belum sampai ke Sudiarjo ya. Ada sih Pak Parno gitu ya sebagian, tapi belum semua hamba Tuhan. Tapi karena pandemi COVID akhirnya mandek. Tapi Bapak Ibu, hidup kita ini harus menjadi berkat. Oh Pak, kalau ke desa ya Pak, dan apa kalau dari berkat sakit Bapak Ibu. Biasanya ke desa itu siapa kalau cilik, neng ngarep omah le. Kayak ana kendi, kok nek ana wong liwat bae ngelak, ora usah ngetop lawang, langsung ngombe ngetos. Niku dadi berkah. Utawa nek mluwek ketok ning dalan diceluk sini ngriki Pak, mampir Bu, Le, Dik, monggo pinarak riyen digekno ngombe, dikeki pangan. Niku dadi berkah. Kula sien ngladosi ten Tengger waktu tasih ketinggal 10 tahun. Teng mriko nek kongkon mampir mboten cuma mampir ngomong kosong disuguhi anggur ngoten mboten.
tapi bener-bener dijane pawon digawe wedang ya, terus mari ngono dikeki mangan. Meskipun pangane cuma godokan kuluk mbek sambel kali sego empok, tapi tetap benar-benar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di desa pun bisa menjadi berkat. Jadi masyarakat yang baik di lingkungannya, kalau ada kerja bakti di desa ikut, iuran ikut, ya Bapak Ibu juga menolong yang lain. Tonggo-tonggo nene ngono kurang, dan duwe beras, oh aku duwe 1 kilo tak kei 1,5 kilo. Ya Bapak Ibu, itu sudah menjadi berkat. Jadi Bapak Ibu, mari lakukan firman Tuhan, maka hidup Bapak Ibu akan bahagia. Ya, akan Bapak Ibu dijagai dari yang jahat dari dunia ini. Ya, jadi Bapak Ibu kesimpulannya, orang yang melakukan firman Tuhan hidupnya pertama tadi apa? Yang kedua berharga mahal, harganya mahal. Yang ketiga beruntung. Bapak Ibu di sini mau semuanya tiga-tiganya indah, hidupnya luar biasa, rohaninya indah, watak kelakuannya indah, harga hidupnya mahal karena darah Kristus telah membasuh hidup kita. Hidupnya terus beruntung karena disertai Tuhan siang dan malam. Tapi syaratnya tadi, yang pertama dengar firman, sebab firman itu berkuasa menyelamatkan jiwa sampai kepada kekekalan. Yang kedua, teliti firman, hidup kita akan berbahagia. Ya, supaya semua bahagia, mari taati, cermati, lakukan firman. Yang ketiga, kita melakukan firman juga menjadi berkat kepada sesama. Kalau ada janda, anak yatim, orang miskin, siapapun yang mungkin dia sedang mengalami kesusahan, tolong mereka. Maka hidup Bapak Ibu akan dijaga, disertai oleh Tuhan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu mau? Amin. Ya, sebelum saya berdoa untuk firman Tuhan dan mendoakan Bapak Ibu, saya ingin nyanyi pujian Jawa. Lagu ini ciptaan saya sendiri, ya. Judulnya Orang Nelongso. Siapa yang di sini hidupnya suka nelongso, omong mesing dewean? Ya. Soalnya di sini ada ibu-ibu tunanetra itu suka nelongso. Ya nek uripe dewean tapi enggak karena Tuhan. Ibu-ibu, mbak-mbak di sini, bapak-bapak juga enggak nelongso ya. Kita punya Tuhan Yesus. Ya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Aku ora bakal nelongso senadyan ora duwe kanca. Uripku saiki wis seneng amarga Gusti kang jumeneng. Sajroning atiku, sajroning uripku, dinten iki nggih selaminya. Aku ora bakal nelongso senadyan ora duwe kanca. Uripku saiki wis seneng
ora ono sing dijak ngomong. Rawuh dhateng Gusti nyuwun pitulungipun. Gusti bakal rawuh lan maringi kelihatan dhateng Bapak Ibu sederek sedaya. Haleluya. Aku ora bakal nelongso senadyan ora duwe kanca. Uripku saiki wis seneng amarga Gusti kang jumeneng sajroning atiku, sajroning uripku, dinten iki nggih selaminyo. Senenge aku iki derek Gusti Yesus tetap ning ati. Bejane urip iki rino wengi Gusti Yesus tansah nganti saking donya tekan suwarga. Gusti Yesus Kristus Rama kawula malih senenge aku iki derek Gusti Yesus tetep ning ati. Bejane urip iki rino wengi Gusti Yesus tansah nganti saking donya tekan suwarga. Gusti Yesus Kristus Rama kawula saking donya tekan suwarga. Gusti Yesus Kristus Rama kawula. Gusti Yesus Kristus Rama Monggo Bapak Ibu kita tetunggu. Haleluya. Sungguh Tuhan Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah firman yang tertanam di dalam hati kami mendapatkan tempat yang terbaik seperti tanah yang siap ditumbuhi oleh firman Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu di GBI Hidung Rampal ini. Berkati seluruhnya, hidup mereka, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, kesehatan, usaha mereka diberkati. Tetap setia mengiring Tuhan. Terlebih untuk hamba-Mu dalam Pendeta Sakit Sumadi bersama ibu, anak, mantu, cucu diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk tim GKI Mana Eklesia yang Tuhan sudah hantar, sudah sertai. Terima kasih untuk semuanya karena Tuhan baik kepada kami. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan ibadah ini, firman Tuhan sampai nanti doa berkat selesai. Kami boleh Tuhan dipenuhi dengan kegembiraan, dengan sukacita. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum saya serahkan kembali sekali lagi terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Sakit Sumadi, Ibu matur nuwun sanget Pak. Nek kalih kula niku sering ngeteri sedher dewul. Jan kula boten lali kecien. Sampai tau kleru ning tanggane ngeteri. Sane omahe padha enten perumahan Asabri enten tambah asri. Sering ngeteri. Akhirnya dititip nang nggih niki nggih mungkin apa ketemu Pak Yafet.
sampai saniki gak lali pengenane digawe sego tiwul, wah sak buah stok gede. Uangan bareng-bareng terlalu. Matur nuwun. Bapak Ibu majelis pengurus, Bapak Ibu sedaya adik-adik, matur nuwun sampun nrami tim kula nggih. Gusti kang berkahi nggih. Sampun bosen nggih. Nek kula balik malih napa angsal. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih saestu kapan-kapan kula undang derek nggih, meskipun boten sedaya. Nggih matur nuwun. Terima kasih juga untuk tim yang sudah beserta Pak Lukas dan Ibu. Terima kasih untuk adik-adik saya, juga anak saya terkasih, Mas Bram, Mbak Ayu, Mbak Amin. Terima kasih untuk tim, ada Mas Budi, Mas Niel. Terima kasih untuk Bu Noy sebagai setiap dari pendamping. Ada Bu Sumina, Bu Sunila, untuk Mbak Neng. Terima kasih ya, dan sudah melayani bersama kami ya. Terima kasih, silakan Mbak Arin untuk kita mau mengambil persembahan kembali ya. Nanti langsung diserahkan kepada Bapak Pendeta saya. Gusti Yesus berkahi. Monggo mari kita tepuk tangan bagi Tuhan. Matur nuwun. Bapak Ibu diberkati oleh firman-Nya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil korban persembahan dijalankan, kita mau sama-sama pujikan berkat anak cucu. Iya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yabet Sudono beserta tim. Ya,
Kalau dulu Pak Yono itu penyanyi rohani Mbak Tuhan. Dan saya kalau di STTP selalu mendampingi, rekat sekali. Tetapi puji Tuhan, walaupun bagaimanapun memang rencana Tuhan itu tidak bisa kita kita prediksi, tapi Tuhan itu luar biasa. Terima kasih ya Pak Yapet beserta rombongannya, teman-temannya. Semoga tetap diberkati tunanetra yang sudah sekian tahun berjalan itu oleh karena pemeliharaan Tuhan Yesus. Untuk itu kami juga mohon doa supaya tetap setia kepada Tuhan, jemaat di sini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, Bapak Bu, dan sesudah ini nanti doa terakhir yaitu Bapak Ibu yang dari Malang, nanti ada jemaat yang sudah menyediakan makanan minuman, sekadarnya tidurnya pancet ono Pak. Nanti bisa dinikmati bagaimana rasanya jemaat membawa makanan tersebut. Ya, mari kita akan bersama-sama kita berdoa syafaat dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita. Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah berfirman kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini selalu ada dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami tetap kuat walaupun bagaimanapun keadaan situasi yang ada di sini. Tuhan Yesus di mana saja Tuhan selalu beserta kami. Kami berdoa kepada mitra Tuhan Yesus, mitra ini yang dipimpin oleh Bapak Yapet ini Tuhan Yesus. Kami percaya mereka diberkati oleh Tuhan walaupun bagaimanapun situasinya. Tuhan selalu memperhatikan kebutuhan jasmani rohani selalu melimpah kepada mereka masing-masing, sehingga nama-Mu saja ya Tuhan yang terpuji. Kami juga berdoa setelah ini kami akan menikmati makanan yang dari jemaat. Sesudah itu akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Baik yang pulang ke Malang, Engkau sertai mereka masing-masing, selimuti dengan darah Yesus, sehingga mereka sampai di rumah, karena mereka dari rumah ke sini dengan selamat. Itu oleh karena pertolongan Tuhan Yesus. Itu kami juga berdoa buat jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan selalu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdiri semua, kita terima berkat. Bapak Ibu, kita dengan mengangkat tangan, kita sudah berbuat sesuatu kepada Tuhan. Bertepuk tangan memuji Tuhan, memberi persembahan perpuluhan atau datangan Tuhan, semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Dengan mengangkat tangan juga diberkatilah segala usaha pekerjaan Bapak Ibu sebagai petani, pedagang, wirausaha apapun yang dikerjakan pasti mendatangkan hasil mereka masing-masing. Dengan mengangkat tangan pula, damai sejahtera ada di dalam rumah tangga kami. Suami, istri, anak, cucu, cici, semuanya diberi damai sejahtera. Oleh karena Yesus adalah Raja damai sejahtera. Untuk itu, Bapak Ibu, dengan mengangkat tangan kita percaya ini semua berasal dari Allah Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, bahkan dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya berkata amin.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, Bapa anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku, syukur bagiku. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, nanti setelah ini Bapak Ibu bisa menyalami tamu-tamu ini.